Masya Allah, Hamas menang telak. Parlemen Israel akhirnya bubar. Rezim Zionis lemah dan rapuh. Lawan Hamas saja tidak bisa karena pemerintahnya suka ngambek seperti anak kecil. Juru bicara Gerakan Perlawanan Israel Palestina Hamas mengatakan pembubaran kabinet koalisi Israel dan parlemen rezim Zionis Knesset dan mengatakan bahwa rezim ini lemah karena tidak bisa mempersatukan bangsanya sendiri, bahkan pemerintahannya yang sangat egois. Perdana Menteri rezim Zionis dan Menteri Luar Negeri pada Senin malam sepakat membubarkan kabinet dan Knesset serta akan menyelenggarakan hal yang bisa menggemparkan. Menanggapi hal itu, juru bicara Hamas Fauzi Barhum mengatakan keruntuhan kabinet koalisi Naftali Bennett menjadi bukti lemah dan rapuhnya rezim Zionis serta struktur internalnya. Ia juga menambahkan peristiwa ini merupakan salah satu buah dari perlawanan rakyat Palestina, kekuatan kelompok perlawanan yang membuat rezim Zionis kebingungan, serta bukti kekalahan tekad mereka yang akan mencegah terwujudnya ambisi mereka. Analis politik Kanal 12 televisi rezim Zionis mengomentari keputusan membubarkan kabinet dan parlemen Israel dengan mengatakan metode pemilu yang digunakan saat ini secara praktis menyeret kami selangkah demi selangkah ke arah kehancuran Israel dan juga perang saudara. Perdana Menteri rezim Zionis mengumumkan kesepakatan itu membubarkan Knesset, mengakui bahwa Israel sedang masuk ke dalam kekacauan dan juga kehancuran yang tak terduga. Inilah keruntuhan rezim Zionis. Pemerintah Israel hampir runtuh dan akan segera musnah. Koalisi pemerintahan yang rapuh di Israel runtuh bisa jadi secepatnya. Itu terjadi setelah seorang anggota parlemen dari partai sayap kanan, Perdana Menteri, mengatakan dia tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah Zionis. Perkembangan itu terjadi ketika koalisi ideologis Bennett yang beragam, yang mencakup partai-partai sayap kanan, liberal, dan juga Arab, telah berhuyung-huyung semakin dekat dengan kehancuran. Setahun setelah mengakhiri rekor 12 tahun pemilihan ataupun pemerintahan Benjamin Netanyahu, saya telah memberitahu Perdana Menteri bahwa berdasarkan situasi saat ini, saya tidak lagi menjadi bagian dari koalisi, kata Nir Orbach, anggota parlemen Partai Yamina, dalam sebuah pernyataan diterbitkan oleh beberapa media Israel. Tidak ada komentar dari Orbach, yang pernyataannya mengatakan anggota parlemen ekstremis dan anti-Zionis telah membawa koalisi ke arah yang bermasalah. Pernyataannya mengatakan dia ingin menghindari pemilihan lain dan tidak akan memilih untuk membubarkan parlemen, meskipun kepergiannya membuat koalisi kekurangan 2 mayoritas dengan 59 kursi Knesset yang beranggotakan 120 orang. Netanyahu yang sekarang menjadi pemimpin oposisi dan berjanji akan kembali ke tampuk kekuasaan, meskipun diadili atas tuduhan korupsi, dia tetap pede mau memimpin negara Israel. Namun sayangnya hal itu tidak akan terjadi. Kekalahan itu telah mendekatkan prospek pemilu kelima dalam 3 tahun, meskipun rancangan undang-undang itu kemungkinan akan dikembalikan ke Knesset untuk upaya kedua sebelum akhir bulan. Undang-undang pemukim yang biasanya mendapat dukungan luas di parlemen dan telah berulang kali diperbaharui selama 5 dekade terakhir menjadi korban dari iklim yang semakin pahit antara pemerintah dan oposisi. Anda tidak berjuang untuk negara kami, tetapi untuk kursi Anda sendiri, kata Netanyahu kepada Bennett, yang pernah menjadi salah satu pembantu terdekatnya selama debat di parlemen, seperti dikutip dari Reuters. Bennett yang mantan miliarder teknologi yang terjun ke politik nasional pada tahun 2013 mengatakan pemerintahnya telah mendorong pertumbuhan ekonomi, memangkas pengangguran. Namun apa yang terjadi di lapangan tidak seperti yang diberitakan. Itulah mengapa kehancuran pemerintahan Israel semakin nyata dan bisa saja pemerintahan Zionis runtuh secepatnya. Untuk kelima kalinya sejak 2019, warga Israel memberikan suara dalam pemilihan nasional pada hari Selasa 1 November 2022. Pemilu ini diharapkan dapat memecahkan kebuntuan politik yang telah melumpuhkan Israel selama 3,5 tahun. Meskipun biaya hidup melonjak, ketegangan Israel-Palestina terus mendidih dan Iran masih menjadi ancaman utama. Isu utama dalam pemilu itu sekali lagi adalah mengenai mantan pemimpin Benjamin Netanyahu dan kesiapannya untuk memimpin di tengah-tengah tuduhan korupsi besar-besaran. Pesaing utamanya adalah orang yang menyingkirkannya tahun lalu, pejabat Perdana Menteri Yair Lapid yang berhaluan tengah.
Berbagai jejak pendapat telah memperkirakan hasil serupa, kebuntuan. Tetapi pemain baru yang berpengaruh berpotensi menimbulkan perubahan dalam pemilu ini, Itamar Ben-Gvir, politisi ekstrim kanan terkemuka, melonjak popularitasnya dalam jejak pendapat belakangan ini dan berupaya mengambil sikap lebih keras terhadap Palestina jika ia membantu Netanyahu meraih kemenangan. Dengan mantan sekutu serta orang-orang didikannya menolak duduk di pemerintahannya sewaktu ia diadili, Netanyahu tidak mampu membentuk pemerintahan mayoritas di Knesset, parlemen Israel yang beranggotakan 120 orang. Lawan-lawannya dari partai-partai dengan ideologi beragam sama-sama tidak mampu meraih 61 kursi yang diperlukan untuk berkuasa. Kebutuhan itu menjerumuskan Israel ke dalam krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mengikis kepercayaan warga Israel terhadap demokrasi, kelembagaan dan para pemimpin politik mereka. Rakyat telah bosan dengan instabilitas oleh fakta bahwa pemerintah tidak membawa kebaikan, kata Yohanan Plesner, mantan legislator yang kini memimpin lembaga kajian di Yerusalem, Israel Democracy Institute. Didukung oleh para pengikutnya, Netanyahu yang berusia 73 tahun telah menolak seruan untuk mundur oleh lawan-lawannya yang mengatakan orang yang sedang diadili karena penipuan, pelanggaran kepercayaan dan menerima suap tidak dapat memerintah. Netanyahu membantah melakukan pelanggaran, tetapi detail memalukan dari persidangannya kerap menjadi berita di halaman depan. Dalam politik Israel yang terfragmentasi, tidak ada partai tunggal yang pernah meraih mayoritas di parlemen, dan membentuk koalisi diperlukan agar dapat memerintah. Jalur yang paling memungkinkan bagi Netanyahu untuk menjadi Perdana Menteri memerlukan aliansi dengan partai-partai ultra-nasionalis, ekstremis dan juga ultra-ortodoks. Partai-partai tersebut akan menuntut posisi kunci dalam pemerintahan Netanyahu dan beberapa telah berjanji akan memberlakukan reformasi yang dapat menghilangkan masalah hukum Netanyahu. Partai ultranasionalis Religious Zionism telah berjanji akan mendukung legislasi yang mengubah undang-undang, melemahkan peradilan dan dapat membantu Netanyahu menghindari vonis bersalah. Kandidat utama yang berprovokatif adalah Ben-Gvir, ingin mendeportasi para legislator Arab dan ia adalah murid Rabi Rasis yang dihabisi pada tahun 1990.